Kedua karena mereka, saya bilang, berpikiran terbuka. Oke. Kan datang ke rumah, saya tanyain dulu gitu. Kamu mau nggak Dongker saya bebaskan dari tirani musik punk gitu? Mau, ya udah ayo jalan gitu. Dongker lagunya yang singkat, padat, ngebut, cepet, keras, apa gitu ya. Kami sebenarnya kurang paham yang dimaksud prematur itu, Mas. Tapi semuanya tuh mengalir kayak kata Mas JJ di permukaan semesta. Ojek. Dan emang waktu itu emang aku juga sepakat sih, emang kayak kita ngobrol gitu lah waktu itu. Jason cocok gitu secara selera dan artistik. J, lu sebelum lu berkolaborasi dengan Dongker dan pada akhirnya memilih untuk oke deh gue jalan, lu sempat memikirkan image mereka nggak? Terlebih lu cukup beberapa kali blunder gitu, Del. Nah itu kan lu pasti kayak kalau ini secara marketing gitu ya, kayak kan J jangan dulu J, ini kemarin habis begini nih. Barang siapa tidak berdosa silakan lempar batu duluan ke Dongker. Ya, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan Sinuscoop. Kali ini gue telah bersama Dongker dan Jason Ranti. Halo. Halo. Selamat siang. Ini kayak buat pertama kali kayaknya deh di Sinuscoop setelah 70-an episode kayak ada dua entitas yang di satu frame gitu ya. Biasanya kan gue profile per artis gitu ya. Nih karena kemarin setelah gue dapat dikit bocoran gitu ya karya-karya kalian yang kolaborasi. Ini gue ngerasanya kalian malah jadi kayak ngebentuk sebuah band baru gitu kedengarannya. Ini mungkin lu bisa ceritain gak J? Awalnya gimana yang membuat lo tertarik? JJ tuh kayaknya cukup selektif deh buat kolaborasi. Ini apa yang akhirnya bikin lo mau dipinang sama Dongker? Dongker atau lo yang meminang? Maharnya ya. Maharnya. Jelas gitu ya. Direstui istri. Satu. Penting. Kedua karena mereka, saya bilang, berpikiran terbuka. Oke. Kan datang ke rumah, saya tanyain dulu gitu. Kamu mau nggak Dongker saya bebaskan dari tirani musik punk gitu? Mau, ya udah ayo jalan gitu. Oh lo ada pertanyaan substansial gitu ya, harus dibebaskan dari tirani punk gitu. Iya. Ada nggak maksudnya? Artinya apa ya? Artinya ya kita tahu kita nggak berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang. Karena mungkin dia taunya Dongker lagunya yang singkat, padat, ngebut, cepet, keras, apa gitu ya. Ini ngajak main di luar kebiasaan gitu. Dan otomatis saya juga main sama dia main di luar kebiasaan. Nah tapi kan buat lo sendiri biasanya gini J, kayak lo kan cukup ngelihat orang dari frekuensinya juga gitu. Nah lo nyambung nggak sama mereka sebenarnya? Nyambung, terutama ketika paling senang itu ketika mereka datang ke rumah bawa badan doang. Kan asik ya, maksudnya nggak bawa instrumen, nggak bawa apa gitu ya. Tapi di situ malah ya kita ngobrol, ngopi, ngerokok, santai, terus ya malah tercipta lagu dari situ. Bukan ketika lagi megang instrumen. Jadi berangkat dengan kanvas kosong gitu ya maksudnya. Nah kalau anak-anak Dongker sendiri gimana? Ini kan kalian sebenarnya belum lama bikin rilis album ya, terus kayak berlanjut ke sebuah project yang sama sekali berbeda dan gue kadang mikirnya kayak lu terlalu prematur gak sih untuk bikin sesuatu yang cukup berani gitu ya. Karena promo kalian dari album sebelumnya aja mungkin menurut saya masih panjang gitu. Nah lu udah bikin karya baru lagi gitu. Mungkin gimana Del? Apa Zikri atau Arno? Kami sebenarnya kurang paham yang dimaksud prematur itu, Mas. Tapi semuanya tuh mengalir kayak kata Mas JJ di permukaan semesta kan. Dalam artian semesta yang dimaksud nggak tahu ya semestanya mirip sama orang lain atau enggak, tapi waktu ketemu Mas JJ tuh langsung klop buat bikin album. Padahal pertemuan pertamanya tuh kami cuma sekedar untuk soan dan untuk memenuhi kayak kiai lu J. Kiai. Untuk memenuhi satu panggung aja sebenarnya Mas. Jadi waktu itu ke rumah Mas JJ buat kami mau manggung di Tahu-Tahu Festival. Jadi ekspektasinya awalnya tuh cuma ayo kita manggung bareng di salah satu acara tersebut. Tapi waktu ini ternyata gesrek-gesreknya sama. Ini maksudnya dalam artian secara frekuensi artistik atau apa mirip-mirip lah. Tapi ide awalnya siapa yang kayak yuk sama JJ yuk gitu. Itu tuh apa munculnya tuh dari konteks apa gitu? Kayaknya karena lagu aja sih waktu itu. Jadi yang kontak pertama namanya
Gayat. Si Gayat ini orang Seraya Live, dia yang bikin Tahu-Tahu Fest. Terus dia ngasih, mungkin waktu itu tuh kami lagi sering banget manggung dan berkolaborasi sama beberapa kawan sih. Ada Drizzly, ada Mote Sound System dan lain-lain. Cuma waktu Seraya ngasih kesempatan itu, karena kami udah deket, terus dia kan ngasih kesempatan, ayo kolaborasi dong, bebas sama siapapun lah. Kata bebas ini kan berarti mereka punya kemampuan finansial dan teknis lah. Ya akhirnya aku memberanikan diri untuk bilang kalau Mas JJ bisa nggak lah. Nah kenapa JJ gitu loh maksudnya? Karena di lagu kami yang tercipta tahun 2019 ada lirik lagu terilhami musik indie dan Jason Ranti. Di judul lagunya tuh Merusak Kesenangan. Itu kami bikinnya 2019. Tapi lu kayak pengen mewujudkan si lagu ini gitu ya, akhirnya lo ketemu terus ketemu sama sumber inspirasi awalnya gitu ya. Betul, kurang lebih seperti itu sih. Dari Mas Arno dan Zikri gimana lo ketika ide itu keluar nama JJ, lo kayak si Dongker nih kayak yaudah deh, atau kayak sempet ada kayak jangan dulu deh atau gimana gitu? Enggak sih, emang apa ya, spontan juga kan, spontanitas lah ini semua project. Dan emang waktu itu emang aku juga sepakat sih, emang kayak kita ngobrol gitu lah waktu itu, Jason cocok gitu secara apa, selera dan artistik, terus secara apa namanya, secara narasinya juga politis dan komedi, terus kayaknya seru gitu. Dan kebetulan ada kesempatannya ya digas, tapi ya tadi awalnya sawan dulu, agak deg-degan sebenarnya. Tahu-tahu ternyata di dalam cair oleh asap rokok kretek gitu ya di dalam. Ngobrol apa waktu itu, masih inget gak? Wah lu obrolan pencair suasananya ada gak? Apa tuh? Lihat hidup ya, lelucon seni rupa atau musisi atau kata-kata bijaknya siapa. Ya kayak gitu-gitu aja. Terus cerita-cerita tur, Broto, ada Broto tuh Brotoyeng. Brotoyeng ya. Cair-cair aja pokoknya, tahu-tahu Mbak Olin beli kopi aja sama gorengan kan, jadi kayak cair. Dan niatnya juga cuman, nggak tahu, waktu aku bayangin kolaborasi aja kayak pada umumnya band waktu main di festival. Tapi itu sebuah silaturahmi yang sangat lurus untuk sebuah band punk dan musisi folk ya. Maksud gue kopi dan gorengan tuh kayaknya tuh perjamuannya kayaknya kurang rock and roll gitu ya. Harusnya ada whisky gitu. Nah, kan kayak bisa gitu kan kalau kita lihat dokumenter di band-band ya kan. Ada 3 huruf, ada. Oh, apa tuh 3 huruf? Bir. Oke. Masih agak dimaafkan lah ya, masih ada sisi rock and roll-nya ya. Oke. Tapi karena kami udah tahu Mas JJ ini terbebas dari tirani alkohol dan substansi. Oh, menghormati ya. Menghormati. Masih Je? Masih. Iya. Masih. Terus emang di Dongker si Zikri juga gak ngerokok, gak minum Mas. Oh. Ya, jadi emang sehat, maksudnya normal-normal aja sih hidup kami, gak yang rock and roll, mabuk setiap hari, enggak sih. Jauh dari itu sih. Nah, ini kan kalian juga dari gap generasinya juga lumayan jauh ya. Gitu. Nah, dari lu J gitu, kayak lu sempat kerasa ada kesulitan untuk itu nggak, apa ya, kayak nyetel frekuensinya lah gitu untuk sama dengan referensi mereka mungkin, atau kayak proses kreatif mereka gitu? Enggak ya, karena entah kenapa yang Delvi omongin atau misalnya dia menyebutkan referensi apapun itu, loh kok saya tahu. Terus dia kok juga tahu, dia juga tahu gitu. Tahu sama tahu aja. Nggak ngerti kenapa. Artinya nggak yang berusaha atau terlalu lebar gitu jaraknya, tahu. Terus temannya dia juga temannya saya, kayak gitu-gitu yang tahu-tahu sama tahu aja. Jadi nggak sulit ya. Gampang aja. Kedatangan Dongker ini menjadi ini nggak sih Jay, kan kayak kita interview udah terakhir kali mungkin setahun atau 1,5 tahun yang lalu ya, dan dari situ kan ketika lo menandai perjalanan lo yang sober dan segala macam itu kan belum ada rilisan yang gimana lagi, dan lo sempet cerita juga lo ngalamin writer's block segala macam. Nah ini jadi jalan keluar kebuntuan proses kreatif JJ sebagai seorang musisi tunggal nggak? Jalan ninjaku. Ya jadi apa ya, jadi ada kemungkinan artistik lain yang bisa dieksplor gitu dengan mereka, karena ngeband formatnya juga elektrik, kita main elektrik
dengan Stormbox banyak lah gitu-gitu. Dan ya menyegarkan rasanya karena nggak sendiri gitu ya. Proses rekamannya menyenangkan di studio Dongker, dan itu perdana di studio mereka. Ke Bandung ya? Di Bandung, dan itu perdana merekam album di studio mereka dengan teman-teman mereka, geng-geng mereka gitu. Dan itu menyenangkan rasanya, cepat bikinnya, nggak ada yang rasanya berat atau aduh kita terlalu berusaha nih atau apa gitu. Oke. Menyenangkan aja. Nggak ada yang tertekan sama sekali ya. Ada. Secara kreatif. Terus mereka mereka doyan makan, dan kalau makan enak-enak. Jadi gue demen-demen aja sih. Nah lu Dongker gimana? Kayak ada rasa lu satu studio terus kayak workshop sama JJ gitu. Terus kayak kalau misalkan ada sesuatu yang keluar dari dia ada kayak nggak enakan nggak, kayak anjir jelek lagi nih sebenarnya, tapi kayak enak ngomongnya gitu kan. Secara JJ gitu ya, kayak nggak apa-apa nih kita ini aja ya, seru-seruan aja ya. Ada nggak? Iya, kayaknya kalau terkait selera atau artistik tuh sebelum ketemu pun kami ada keyakinan kalau sama Mas JJ pasti cocok gitu Mas. Dan ternyata setelah ketemu tuh apapun yang Mas JJ asal ceplos gitu, bahkan dia cocok-cocok aja. Bahkan beberapa kali tuh dia sempet minta HP saya buat nulis catatan gitu misalnya. Ini menurut saya tuh brilian gitu ya, entah bagus atau enggak. Apa misalkan? Misalkan barusan dia nulis Mas, di mana bumi dipijak di situ langit digugat. Genius ini, genius. Nah, brilian ini harus disimpan yang gitu-gitu. Maksudnya apapun potongan-potongan fragmen di kepala isi kepala itu ya. Jadi kepingannya betul. itu. Bahkan bukan cuma terkait kata-kata atau lirik aja, tapi bahkan terkait visual atau referensi pun yang keluar dari Mas JJ tuh suka ngebuat kami kagum gitu. Bahkan ada potongan orasinya Afrizal Malna buat dimasukin album nih. Kalau nggak Mas JJ yang mikirin, kayaknya nggak mungkin orang kepikiran deh. Nggak tahu sih. Dia kan nggak tahu nih. Ada Afrizal Malna, dia orasi kebudayaan di Jogja, terus kami masukin buat jadi potongan lagu. Nah kalau dari si Jim Supangkatnya sendiri, dari siapa tuh awalnya? Ide memasukkan satu tokoh, karena kayak apa ya, si JJ ini gue kayak ngamatin karya-karyanya memang, apalagi soal seni rupa lu lumayan inilah supaya memasukkan beberapa nama-nama yang akhirnya jadi bagian dari warna lagu, kayak Oi Hong Jin misalkan di album pertama, terus di yang sekarang masukkan ikon seni juga gitu. Nah itu apa sih sebenarnya J, apa yang pengen lo sampaikan lewat? Nggak ada, itu hanya perkara bunyi buat saya. Oke. Bunyinya pas dengan progresi chord Arno dengan melodi yang Delphi ciptain. Jim gitu. Jadi tidak dari gitar suaranya awal sih. Enggak yang mereka datang ke rumah terus J kita bikin lagu tentang Pak Jim Supangkat, ya nggak gitu. Kalau gitu malah nggak bakal jadi ya tuh. Jadi duduk aja nongkrong gitu, terus main gitar, ada bunyi apa gitu, nah itu masuk gitu. Baru ntar belakangan kita pikirin, nanti pasti ditanya orang kenapa gitu, kita ngarang-ngarang aja bentar gitu. Ya sebenarnya kita semua ngarang deh kemarin. Berarti musik dulu ya biasanya setelah untuk proses kreatif bisa dari musik bisa atau lirik dulu. Progresi chord atau melodi atau apapun. Bisa ngerokok dulu Mas, Ngerokok bisa. dulu. Atau lo jangan-jangan ngerasa kalau Dongker ini ketika lo di proses kreatif ya udah jadi kayak band lo juga gitu nggak Jay? Maksudnya saking meleburnya gitu? Kayak maksudnya gimana jadi ketika proses kreatif gitu dan lo membuat lagu gitu, lo nggak merasa ini sebagai kolaborasi lagi, tapi lo sebagai sebuah entitas yang sama gitu sama mereka, kayak ya ini kayak gue misalnya kayak lo kayak ngebayangin ini zaman lo di Stairway to Zina misalkan gitu. Oh, nggak tahu ya apa itu arti kolaborasi atau apa gitu ya. Taunya nongkrong bareng aja berteman, ngopi ngerokok enak, ngobrol enak, main musik enak, ya udah. Apalagi yang lain nggak ngerti lah. Tahu ya kolaborasi itu sebutan orang mungkin, atau apa split album apa gitu. Taunya album aja gitu. Kalau saya gitu. Nah, Dongker sendiri gitu ya, saat kalian masuk ke ranah seni rupa yang lebih rapi gitu ya, kayak album ini kan menurut gue terkonsep lah gitu. Nah itu lo merasa kehilangan ya gue gak tahu ya kalian melabeli diri kalian sebagai apa, tapi kita tahu di publik kalian dikenal sebagai band punk gitu. Kalian merasa kehilangan roh punk itu sendiri nggak, atau sebenarnya kalian menjadi apa yang digugat sama lagu-lagu kalian sendiri gitu? Kalian kayak eksistensial seni rupa yang menurut kalian begini, tapi ternyata kalian ada di dalamnya sebenarnya gitu. Kami udah dibaptis sih kemarin ya sama Mas JJ ya. Ya tadi dihilangkan apa dari batas-batas itu kan. Karena emang
kalau ngomongin warna pasti masih ada sih Mas ya, warna dan semangat gitu secara musikal ataupun visual. Cuman emang apa ya, bagiku Mas JJ juga sebuah panutan yang akhirnya Dongker tuh tercipta terinspirasi karena Mas JJ sih. Pada akhirnya lirik lelucon atau maksudnya komedi dan politis tuh kan adalah di unsur Dongker gitu. Dan itu tuh udah tetap sama roots-nya Dongker sih kalau menurutku ya. Apalagi visual, color, palette tuh mirip. Dan gaya komedi dan bercandaan kalau di mobil juga gawat nih. Lucu banget lah, ngomong-ngomongnya kan out of the box. Gambar, nyambung. Kan dia kemana-mana bawa iPad tuh. Kalau mau apa nunggu mojok di mana, dia kan nggak ngopi nggak ngerokok. Ya gue deketin aja, nggak nyambung aja gitu. Nah, tapi kenapa ketika kalian ya tadi ya dengan entitas yang orang pasti sudah punya inilah frame di kepala gitu ketika ngelihat kalian gitu ya, udah punya mindset di kepala ketika melihat kalian. Kenapa ketika 4 orang yang karakternya kuat ketemu gitu tidak melahirkan lagu-lagu kritik di tengah kondisi kayak gini, malah justru lagu-lagu bernada ya seni rupa segala macam. Responsnya kesannya nih kayak ngelihatnya ya emang ini anak-anak seni rupa yang ngeband gitu, bukan anak-anak band punk atau musisi folk yang lagi resah sama kondisi sosial gitu. Ya punk itu apa ya? Ekspresi musikal saja. Maksudnya ya kita paham punk sebagai ekspresi musikal dengan teknik bernyanyi seperti itu, dengan tema seperti itu, dengan cara bermain gitar progressive chord seperti itu, sound seperti itu, pattern drum seperti itu, tampilan seperti itu, ya kita paham gitu ya. Ya tahu lah, tapi kan pada akhirnya kayak misalnya gini, kepikiran nggak kalau ya ini saya kepikiran Pope Francis kemarin meninggal, itu kan dia ngepang sebenarnya, karena dia melawan golongan konservatif di itunya sendiri. Dia pikirannya progresif, dia punya antitesis baru, yaitu ngepang juga. Tapi kan dia ekspresinya apa? Ya gitu. Jadi akhirnya kita sepakat bahwa kayak lebih dari sekedar main 3 chord dengan kita kasih distorsi, terus kita marah-marah, lantas itu pang. Ya oke, paham gitu. Tapi kayak kita mungkin ada yang lebih dari sekedar itu ya. Mungkin seperti itu gitu. Nggak mesti marah-marah gitu, karate gitu. Kan kita tai chi juga bagian dari bela diri. Tapi kayak ada lirik juga yang kasar sih di album itu. Nah, itu mungkin bisa diceritain. Ya tadi ngomonginnya disarankan di Bandung juga ada kata yang kasar lah ya. Yang eksplisit dan marah. Masih ada nada-nada amarah ya. Apa sih? Kayak mengumpatnya masih ada. Tetap aja sih sebenarnya. Ya itu tadi mungkin kata Arno juga, akhirnya semangatnya masih ada sih di situ. Dan itu rasanya nggak dibuat-buat, ya emang sengalir itu. Spontanitasnya di situ. Ketika mungkin Delpi dan Mas JJ bikin lirik pengen bilang bajingan dan keparat, ya udah bilang itu gitu. Itu yang dirasa gitu. Tapi kalau yang dimaksud Mas Indu kritiknya pengen lebih tidak senonoh atau lebih tajam, kayaknya kami rasa sekarang elemen musik kan nggak cuma di karya ketika album itu keluar kan. Karena akhirnya kami mempresentasikan itu dalam banyak hal. Mungkin ada video klip, mungkin nanti ada pertunjukan visual di panggung atau apapun yang bisa jadi ke arah yang lebih tidak senonoh, lebih dalam, lebih eksplisit mungkin. Kayak contohnya mungkin ada fun fact ketika video klip salah display, Mas JJ menuliskan nomor pengaduan apa itu Mas? Pengaduan. DPR. Jadi sebenarnya ketidakpuasan kami terhadap kondisi mungkin tetap tercerminkan, tapi dengan cara yang lebih dibalut dan ya implisit, terus Easter egg gitu Mas Yan. Kebetulan di album ini lebih dikemas, dibungkus. Dikemas. Ada lagu yang lebih karena kan kalau yang baru rilis di publik baru 2 ya, Aku Bosan sama Salah Display gitu ya. Mungkin ada track-track lain yang belum dirilis dan itu punya tadi kayak lu bilang Easter egg atau apa yang cukup vokal gitu. Ya. Kabur dari rumah ya? Kabur dari rumah, oke. Mungkin bisa ceritain gimana Kabur dari rumah ya Mas J. Ya maksudnya apa ya, itu gimana sih? Ada Agnes Monik, maksudnya ada kritiknya tuh ya komedi satir politis, tapi ya kalau dijelasin aja sih, kalau didengerin kayaknya nggak ngerti. Komedi doang. Tapi lagu yang paling unik dan paling eksploratif kayaknya lagu itu deh buat Dongker. Nggak, buat Mas JJ itu juga tuh. Apa?
menurutku lagu yang paling eksploratif buat Dongker tuh Kabur Dari Rumah. Iya, itu juga suka. Kemarin tuh apa sih Mas J? Waktu kita ngarang Kabur Dari Rumah kan ada tuh sisi politisnya apa? Deskripsinya. Ya ini ada orang kabur ke London, apa Agnes Monica kabur. Iya, 9 Naga kabur. Ya. Nama liriknya sih sama teksnya ya. Iya. Tapi apa gitu lupa gitu. Sama ini dulu ada bawain konservasi konflik dan hal-hal lain gitu. Itu kan lagu Sisir Tanah ya, Mas Danto, tapi di apropriasi ya dengan gaya kita lah gitu saat itu. Itu aja paling. Yang lain-lain tentang itu tadi, tentang kami yang mungkin berhubungan dengan kamu. Iya. Ada yang gue sebetulnya ada yang judulnya apa tung apa ya? Tang Ting Tung. Tang Ting Tung. Itu ada 2 ya? Ada 2. Itu gimana tuh? Kayak ada lagu yang ada 4 lagu yang saya 2 lagu judulnya sama, 2 lagu judulnya sama ya. Itu boleh ceritain nggak? Kalau yang Tang Ting Tung itu ada yang versi bandnya. Dia pakai sampling gitu-gitu udah lah. Itu juga mungkin hal-hal yang baru juga buat Dongker, eksperimen dengan itu gitu ya, teknik bekerja seperti itu. Terus kita cobain aja mainin itu tapi dengan gitar nilon, dengan harmonika. Jadi dapat 2 hal tuh. Sama kalau ada juga lagu yang kita ngeband sama satu lagi ya saya main pakai gitar satu sama looper gitu. Oke. Versi instrumental lah. Tapi dari 2 lagu yang judulnya sama itu secara lirik beda atau? Enggak, secara lirik sama, secara aransemen aja beda. Oke. Yang satu lagi apa? Sorry. Disarankan di Bandung. Iya itu. Itu yang lebih slow ya? Ya, lebih slow. Nah itu keluar itu kayak lebih ke ballad itu dari siapa awalnya idenya? Ide awalnya untuk bawa yang lebih pelan, lebih apa kayak apakah ketika kalian udah mulai jengah dengan distorsi terus kayak cari lagu slow down atau gimana atau ya gue pengen tahu proses kreatifnya aja tuh kan karena lagunya juga menarik ya. Kenapa dia bisa ganti? Kayaknya karena di hari itu sebenarnya kami tuh cuma mau ngerekam 3-4 lagu gitu Mas. Terus kebetulan kan Dongker udah punya studio kan. Jadi waktunya tidak terbatas. Karena hal tersebut ya? Iya, jadi bisa bablas bahkan tiba-tiba ada lagu Kabur Dari Rumah, tiba-tiba ada lagu Selamat Tidur, itu tuh jadi banyak. Itu tuh di hari dimana kami rekaman bikinnya. Terus karena Mas JJ juga ada ide untuk memasukkan versi lebih lembutnya, jadi dimasukin sekalian. Oke. Dan bisa cenderung lebih rapi karena kami juga nggak terbatas waktu dan uang sih, karena udah punya kami sendiri kan. Punya studio sendiri itu ya. Gitu. Jadi cenderung bisa lebih rapi mungkin salah satunya karena itu. Iya, karena kami udah pernah jorok. Jadi ngapain? Kan udah tahu rasanya. Pengen kita cari rasain yang lain deh gitu. Yang rapi kayak gimana sih gitu. Pengen deh cobain sekali gitu. Lu udah pernah rekaman di toilet hotel ya? Di kamar mandi hotel ya? Saking semuanya serba DIY ya waktu itu ya. Enggak, sebenarnya serba kekurangan aja ya. Lagu yang mana emang Mas? Pak Sapardi. Di hotel? Hotel Pop Surabaya. Iya. Kamar mandinya. Gimana nggak kacanya tuh? Apa? Kaca kamar mandinya? Gua nggak pakai sonorek. Itu kan akustikan doang gitu. Nah itu ini juga gitu menarik juga ketika kalian sudah proper terus kayak Dongker yang tadinya berangkat dari teman-teman kuliah yang mungkin serba terbatas juga, terus ketika kalian mendapatkan fasilitas yang lebih memadai gitu ya. Kalian kehilangan sense of bikin lagu pas masih lapar gitu gak sih? Saya selalu kenyang sih Mas kalau bikin lagu. Ya, ini ada yang menariknya nih, ketika kami rekaman, kami nggak boleh makan sama Mas J. Iya. Terus aku nggak sepakat Mas. Itu kenapa J? Emang boleh. Gitu? Jelasin lah. Ini ritual yang boleh makan gitu. Makannya nanti. Pokoknya. Terus tuh makannya nanti. Apa ya? Ngerasa kalau nggak tahu ini mungkin apa, tapi kalau berkarya dalam keadaan lapar dan dalam keadaan kenyang hasilnya beda. Nah itu yang gue maksud. Sama misalnya gini, ya ini apa sih nggak ngerti di pikiran saya aja. Misalnya manggung gitu ya, jangan bawa uang, jangan bawa rokok atau apa ini jangan harus
polos, telanjang gitu. Lo titipin toyeng tapi kan? Tapi titipin toyeng gitu. Tapi mungkin apa sih penjelasannya yang nggak ngerti kenapa lebih? Ya psikis aja sih, mungkin secara psikologis aja lo ngerasa kosong, lo ngerasa ya, polos gitu kan? Lapar gitu, belum kenyang, belum apa gitu. Udah kita apa ya? Berkarya dulu ntar baru berhak makan gitu. Dan lu menularkan itu ke anak-anak ini kayak? Ya enggak, maksudnya enggak yang ditator gitu. Iya, gue kira aja cara lu ya. Makanannya taruh nggak gitu? Enggak cobaan. Jangan dulu gitu, ntar aja makannya kita buat diri. Kalau udah kelar, koncongan baru makan, lapar, alhamdulillah puas, puji Tuhan gitu. Tapi minum nggak apa-apa kan? Minum mereka. Tapi aku kebalikannya Mas JJ Mas. Wah aku makannya semenjak kayak iya aku nggak bisa kalau lapar mah ngapa-ngapain. Ya itu masing-masing berfungsi, nggak bisa berfungsi. Nggak berfungsi Mas, sumpah. Makannya nggak harus mahal, nggak harus enak ya, maksudnya yang penting makan. Keisi dulu gitu ya. Oke. Nah, yang gue dengar kalian pengen tour ya? Betul. Sampai ke Singapura dan Malaysia. Udah dapet jadwal ya? Udah, alhamdulillah. Kapan? Tanggal 23 berangkat tapi ke Medan dulu. Medan Pekanbaru lanjut Singapura Malaysia. Oh, berarti sejalur gitu ya? Sejalur. Medan Pekanbaru, Singapura, Penang, Kuala Lumpur. Kenapa nggak di Jawa? Di Jawanya karena kami apa ya, bukan dijadwalin tour tapi udah jadwal masing-masing. Udah jadwal masing-masing, sering banget gitu Mas. Nanti paspor kami bareng lagi, sinkro bareng lagi. Oh iya, karena udah sejalan sama yang jadwal ininya ya. Jadwal manggung bareng ya. Lo udah pernah lu sih Ceh kalau sebagai solo ke Malaysia? Pernah. Perform? Terakhir kapan ya? Aduh lupa sebelum pandemi ya. Oh oke. Berarti ini lu akan membawa pengalaman baru juga. Nanti ada sesi sendirinya atau full? Enggak dong. Full. Bener-bener berarti materinya dari album ini semua? Iya. Oke. Ada tipis-tipis lah buat apa ya, transisi dan stage act doang. Stage act-nya udah belajar bahasa Melayu, bisa kan lah? Ini Pak Ci. Dia malah belajar salto Mas. Oh iya. Waktu tahu Fest tiba-tiba salto anjir. Atau lu mau nyari Raja Gopal ya? Pelatih timnas enggak ya? Ya Siti Nurhaliza mungkin. Apa kabar Mak Ci? Collabs bareng gokil. Nah, gua jujur ya, tadi gue cerita juga ke Zikri gitu, kayak gue dengerin album Dongker yang sama lu ini. Dengerinnya udah full dia. Harusnya udah sih. Enggak sih, gue beberapa sih, gue dikasih olin beberapa lagunya. Gue kayak ngerasa kalian malah lebih cocok bareng sih, karena ini gue sebagai pendengar ya, maksudnya gue nggak ada maksud gimana, gak ofensif atau bukan ngejudge gitu. Keliaran Dongker yang di materi sebelum ada JJ lebih harmonik di sini justru, dan secara konten gitu, secara narasi yang disampaikan justru JJ malah hidup lagi yang lebih bebas lagi gitu. Nah, kalian ada rencana nggak kalau emang ini mungkin proyeknya akan dipermanenkan misalkan? Ada, tapi sebaiknya itu jadi rahasia. Karena ntar pamali loh. Oke. Rahasia Tuhan dan kalau udah jadi, ntar Delpi, halo Sindu, gitu. Kamu di mana? Tapi lo ada rencana apa? Ada pikiran kayak gue kayak emang cocok ngeband gitu nggak sih Jay? Kan lo berangkat dari ngeband kan sebenarnya? Enggak sih, bisa apa aja sih. Bebas aja. Ya? Bebas aja deh. Yang ngeband juga sama siapa dulu kan gitu. Sendiri juga sama siapa dulu. Oke. Kalau Dongker sendiri gimana nih kalian? Kalau kami tuh nggak tahu bisa panjang atau enggak, tapi tiap ketemu Mas JJ tuh kadang ada materi baru aja. Tapi bukan materi jadi ya, materi ide ala kadarnya gitu. Buat akhirnya nanti entah diteruskan jadi apa atau cuma disimpan saja, belum tahu. Ya, itu relasinya sih, itu yang memperpanjang mungkin ya, biar terus bareng. Tapi ya tadi sih organik aja. Tiba-tiba ntar nggak tahu. Ntar aja kami mau ke Malaysia, kita bawa sound card. Nah, rekaman, tapi lagu baru gitu. Inspirasinya dari sana mungkin. Lagunya belum ada berarti kan? Maksudnya ada bikin di situ. Kalian pengen lebih organik pas di sana gitu ya, jadi sesuatu. Itu gila sih. Nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa ini. Itu masih kedengeran ininya. Man. Kan kelihatan di backstage. Itu hal baru sih. Itu kayak apa? Site spesifik gitu kan. Bikin karyanya tuh di
tempat lain. Kayaknya belum pernah kita kayak gini. Belum pernah kita. Ini gokil sih Mas J, lu makan apa sih? Awalnya tuh yang bikin gak enak tuh aku takut Mas JJ pingsan kan. Maksudnya kan secara umur udah tua terus Mas JJ kadang kelihatan lelah. Enggak lah, enggak setua itu. Iya, tapi ternyata pas waktu rekaman di Bandung yang pertama tuh 3 hari dia tidurnya jam 4 pagi, kita rekaman terus sampai rumah masih ngajak rekaman lagi Mas. Endurance-nya gila sih kalau tapi bisa juga ya, karena sebelumnya kan gua ngobrol sama JJ ya, konteksnya JJ yang tahun lalu lah ya. Lu sempet cerita kalau lu malah justru lagi jarang bikin sesuatu kan, maksudnya lu lagi menikmati ya udah lu jadi bokap, jadi ngurus anak segala macam. Apakah ya itu ketemu ini jadi pemantik yang bisa jadi gairah lu muncul lagi gitu? Ya mungkin bisa jadi bensin ketemu api, tapi saya nggak tahu siapa yang bensin siapa yang api gitu aja. Mungkin ya. Kan api bertaruh pada apinya dia. Wah, lu bensinnya berarti kan. Tapi masalahnya gue nggak tahu nih. Saya nggak dioplos. Pertalite atau Pertamax ya, kita nggak penting murni ya, tanpa campuran. Oke, mungkin statement terakhir kali ya. Ini udah mau ini juga kalian ya. Nanti kira-kira akan membawa kemana gitu harapan kalian album ini kayak untuk pendengar kalian, terutama karena sebenarnya ini kayak mengawinkan dua penggemar kalian juga gitu ya, karena JJ dengan irisannya sendiri gitu ya, Dongker dengan irisannya sendiri. Nah itu apa pesan-pesan buat mereka mungkin? Pesan-pesan, jangan durhaka sama orang tua, jangan kriminal. Ya sayangi lingkungan sekitar. Oke, santun sekali ya. Santun. Zikri dong, Zikri ngobrol dong, Zikri. Iya. Harapannya bisa jalan-jalan lebih jauh lagi ya. Wah, itu menarik sih. Menarik itu. Menarik. Soalnya ini udah kita mau mulai berkelana. Udah keluar negeri. Minggu depan langsung. Itu kemana tuh? Medan. Langsung rangkaian itu. Iya, seru-seru. Ya, ke Malaysia, ke Singapura. Harapannya mungkin nanti bisa kemana lagi kan? Oke. Dengan materi-materi yang muncul lagi nanti kan. Kayak yang udah tadi dibilang, tiap ketemu ada ide. Siapa tahu bisa jadi bibit-bibit lain gitu. Oke. Delpi? Harapannya apa ya? Harapannya buat pendengar berarti ya? Iya, buat siapapun lah. Harapannya kalau dalam waktu dekat tuh semoga pernikahannya Zikri lancar. Amin. Amin. Ingat tadi Triangle apa tadi? Triangular Love Theory. Dalam tahun ini juga. Bulan depan. 2 bulan lagi. Keren. Oktober. Produktif banget ya. Produktif ini. Ngeband ya, cinta iya. Dan lah kerjaan semua. Kayak dia masuk surga deh. Amin. Ayo, surga. Oh ya, terakhir nih gue pertanyaan agak sedikit nakal ya. J, lu tahu sebelum lu berkolaborasi dengan Dongker dan pada akhirnya memilih untuk oke deh gue jalan, lu sempat memikirkan image mereka nggak? Terlebih lu cukup beberapa kali blunder gitu, Del. Nah itu kan lu pasti kayak kalau ini secara marketing gitu ya, kayak kan J jangan dulu J, ini kemarin habis begini nih. Barang siapa tidak berdosa silakan lempar batu duluan ke Dongker. Tapi gimana Lepi? Mungkin dengan ya tadi dengan dengan image lo yang beberapa kali cukup tersorot karena ya entah caleg lah apa segala macam, terus itu jadi beban sendiri nggak buat lo? Enggak sih, aku sebenarnya nggak ngebikin itu jadi beban tuh teman-teman deket saya sih Mas ya, maksudnya Dongker sendiri, Arno, Zikri dan teman sekitar tuh nggak pernah nyalain saya gitu maksudnya. Karena lu terharu ya? Apa? Lu terharu, misalnya kayak emang terharu ya, bener di sisi lu untuk selalu support iya, gitu. karena seenggaknya tuh lingkungan terdekat saya tuh nggak pernah ngejat saya atau ngebikin saya merasa bersalah banget, jadi kepercayaan diri saya tuh selalu ada lah, alhamdulillah. Iya. Ya tentunya ke depan itu jadi ini juga lah ya, jadi lu atau kayak bodo amat juga, kayak maksudnya kayak jadi kayaknya gue harus lebih hati-hati lagi atau kalau lebih hati-hatinya pasti sih. Tapi nggak terlalu mikirin yang kayak kemarin tuh, anjing ini masalah besar banget nih. Masalah besarnya cuma ketika hari itu aja, setelahnya udah biasa aja sih. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Dongker, JJ, sukses ya buat tournya besoknya. Amin. Terima kasih juga. Alhamdulillah, terima kasih. Thank you teman-teman yang udah nonton Sinduscoop episode Dongker dan JJ. Dengarkan lagu-lagu mereka yang luar biasa. Saya Sindu Alpito, pamit undur diri. Bye-bye.
Podcast.